皆さん、こんにちは。私はWahid Salamdhani. Saya akan mempresentasikan materi di hari Kamis tanggal 25. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, untuk materi hari ini itu awal kita temimas, itu mencoba ya. Jadi bila untuk mencoba itu tinggal tambahkan temimas saja ya. Simpel ya. Contohnya, keki o tsukutte mimasu. Mencoba membuat kue. Oke. Selanjutnya itu ada di sini teshimaimasu. Nah, teshimaimasu ini ada banyak, ada dua, yaitu bisa diartikan selesai atau konteks untuk penyesalan. Yang selesai ini nanti akan bergeseran dengan owarimasu ya. Owarimasu atau owarimasu ya. Itu teshimaimasu untuk selesai ya. Contohnya, telah selesai mengerjakan PR. Shuku yo yatte shimemashita. Nah, telah ya. Atau shimeimasu juga atau ini ya yang untuk owarimasu-nya sama aja. Tapi untuk owarimasu itu masnya itu dihilangkan ya, tinggal tambah owarimasu saja. Artinya selesai juga sama. Contohnya, sukuda yo yari owarimashita. Telah selesai mengerjakan PR. Sama aja ya. Nah, ini untuk shimaimasu penyesalan. Ini shimaimasu penyesalan ini sama dengan ungkai tapi, yaitu ga, kedo, dan lain-lain ya. Contohnya, karena telah merusak tas kamu, maaf. Atau maaf karena telah merusak tas kamu. Kimi no kaban o kowashite shimatte sumimasen deshita. Kenapa? Ini shimaimasu-nya dirubah ke bentuk teke ya, jadi shimatte. Karena ini ada te karena alasan itu ya. Atau untuk yang ga-nya, contohnya gini. Maaf karena telah merusak tas kamu. Sumimasen ga kimi no kaban o kowashimashita. Ya. Nah, shimaimasu juga punya bentuk kasual ya, yaitu chau atau chatta, atau jau atau jatta. Tuh. Untuk jatta atau jau itu untuk grup 1 yang berakhiran D. Contoh, bi, mi, ni, sama gi ya. Itu kan berakhirannya D, makanya jau. Nah, selain ini makanya cau. Itu grup 1 selain ini, terus grup 2 makanya cau. Contohnya, telah selesai mencuci piring. Sarao arachatta. Sarao arachatta. Atau untuk penyesalannya, maaf telah kemakan atau telah keminum gitu ya. Sumimasen nonjatta. Nonjatta. Agak memelas gitu ya. Untuk nadanya ya, karena penyesalan.
Nah, ini kemudian ca sama ce juga sama dengan t, yaitu t untuk nomor 4, yaitu kalau ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada tewa ikemaseng. Tewa ikemaseng itu tidak boleh ya, atau kalau nani-nani tidak boleh gitu. T-nya ini T nomor 4 ya. Ini kalau untuk tidak boleh itu konteksnya negatif ya. Kalau konteks positif itu boleh, kayak I yang kemarin ya. Nah, ini ada contoh konteks yang negatif ya. Contohnya kayak dekimaseng, dame, chotto. Chotto ini bukan menu ya, chotto nani-nani gitu. Chotto lagi sibuk gitu, jadi sebentar lagi sibuk, jadi nggak bisa gitu. Atau mazui, mazui ini kayak keadaan gitu, kayak sama kayak yabai nggak sih, mazui, duh nggak enakan nih gitu, kayak enakan nih gitu ya. Untuk T juga, ini kan T kalau ya, 4 ya. Nah, bisa juga menggunakan tara, atau eba, atau to, kara. Nah, ca sama ja juga boleh. Karena ini kan hukum nomor 4 T-nya ya, kalau. Jadi nggak harus tewa aja. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Yasunde wa ikemasen. Kalau istirahat tidak boleh. Atau kokode suwacha dame. Ini untuk bentuk kasualnya. Kokode suwacha dame. Tidak boleh duduk di sini. Tuh, kalau duduk di sini tidak boleh. Itu ya. Nah, ini ya untuk ini ikemasen itu dari mana sih kotobanya, kosakatanya? Ikemasen itu dari kata ikimas, yaitu pergi, atau bisa juga berjalan. Berjalannya apa? Berjalan suatu proses. Itu ya. Nah, ini kan ikemas kan dari kata ikimas ya. Nah, ini nih perubahan dari menjadi kanoke, kebisaan. Berarti kan ikimas nah bukan pergi tapi ke berjalan. Jadi bisa berjalan atau bisa proses gitu kan. Makanya bisa. Nah, kembali lagi. Kemudian ini ada penjelasan untuk ikeyoshi dan nakeyoshi. Kalau bentuk biasa ikeyoshi atau nakeyoshi, kata sifat kemudian kata kerja itu berarti kan yang. Nah, sedangkan untuk untuk dirubah misalkan menjadi i menjadi ku, na menjadi d. Untuk kata aktif ya. Untuk kata kerja aktif itu bermakna dengan. Nah, sedangkan untuk ku, i, ku, kata kerja pasif itu tidak ada arti. Sedangkan nanya itu bukan d. Nanya itu menggunakan partikel ni untuk mendampingi kata kerja pasif. Kalau dengan kata kerja aktif, nah itu makanya d. Kalau i masih sama ya, ku. Dua-duanya sama. Contoh, yumei na hito, orang yang terkenal. Karena iya, na. Sedangkan kalau pakai ni kan kata kerja pasif ya, narimas nih. Yumei ni narimas, menjadi terkenal. Nah, ni-nya ini tidak ada artinya, hanya penyambung. Atau
Untuk contoh perhatikan dengan ya. Contohnya kayak hayaku kaerimasu, pulang dengan cepat. Kaerimasu kan kata kerja aktif ya. Maka berarti ku di sini dengan hayaku narimasu, pulang dengan cepat. Oke. Kemudian penjelasan untuk te okimasu. Te okimasu itu dahulu ya. Dahulu. Nah, ini ada perubahan untuk bentuk kasualnya ya. Bentuk kasualnya itu dari perubahan ke teoku, itu bentuk jishoke. Kemudian untuk kebiasaan orang Jepang itu dileburkan te sama o dijadiin to. Jadi toku artinya sama, te okimasu dahulu. Nah, kemudian ada te okimasho, ayo dahulu nani-nani gitu. Ayo nani-nani dahulu gitu kan ya. Nah, ini juga ada peleburan juga. Kita ke ikoke dulu, perubahan ke ikoke. Jadi te oko berubah menjadi toko. Ya kan, dileburkan to-nya menjadi to. Ini kan ikoke-nya dari okimasho. Te okimasho ya. Okimasho jadi ini te o-nya ke te, ki-nya jadi ko gitu ya. Jadi toko. Nah, ini ada contohnya. Contohnya yasundemasu. Yasunde okimasu. Istirahat dahulu. Atau yasundoku. Istirahat dahulu. Nah, untuk te okimasho ini. Te okimasho. Sampo shitoko. Ayo jalan-jalan dulu. Atau sampo shite okimasho. Ayo jalan-jalan dulu. Ini bentuk kasual, ini formalnya ya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang tekimasu. Tekimasu ini ada 4 konteks ya. Ada pergi, bisa pergi, kembali lagi. T-nya ini grup 1, kemudian ya. Atau mulai menjadi. Kemudian ketiga, kegiatan dari luar. Itu contohnya ini, misalkan kita ke rumah, terus membeli sesuatu ke toko, dan ke tempat bertemu gitu. Tempat bertemu dengan teman atau apa gitu ya. Itu tempat pertemuan lah gitu. Nah, kemudian ada datang dengan. Nah, kita contohkan dulu untuk kemudian ya, yang pertama pergi kembali lagi. Katte kimasu, pergi membeli, kemudian kembali lagi. Gitu ya. Jadi kita ke toko, habis itu balik lagi gitu. Nah, atau mulai menjadi ini. Contohnya, kuruma ga kawarete kimasu. Mobilnya mulai menjadi rusak. Oke. Kemudian itu untuk kegiatan dari luar. Contoh kayak telah membeli di toko itu kemudian datang. Itu mise de katte kimashita. Ya kan? Nah, untuk konteks mulai menjadi ini ada persamaan, yaitu dimulai ya. Seperti hajimemas dan dashimas, yaitu mulai. Contohnya untuk yang hajimemas atau dashimas itu benkyou. Contohnya benkyou hajimemas, mulai belajar, atau benkyou dashimas, mulai belajar.
Untuk penerapan hajime mas dan dashimasu itu simpel ya, tinggal menghapus masnya saja. Kemudian ada datang dengan ya, untuk yang tekimas. Kayak datang dengan tolong datang dengan membawa baju saya. Watashi no fuku ni motte kite kudasai gitu. Ini kayak lagi ngobrol di telepon, menyuruh teman kan habis minjem baju, tolong bawain dong baju saya gitu. Nah, kemudian materi selanjutnya itu materi terakhir ya hari ini itu Jishoke yo ni narimasu, itu mulai menjadi, dan menggunakan partikel o karena kata kerjanya aktif ya untuk ini. Sedangkan ini kan sedangkan mulai menjadi bisa itu menggunakan partikel ga, itu sama ya, hanya saja di perubahan Jishoke-nya yang berbeda. Kalau mulai menjadi bisa itu Jiso Kanoke. Nah, karena Kanoke kita menggunakan partikel ga. Tuh. Contohnya untuk yang Ruyoni mulai menjadi membaca kanji. Kanji yo yomu yoni narimasu. Nah, sedangkan untuk mulai menjadi bisanya, mulai menjadi bisa membaca kanji. Kanji ga yomeru yoni narimasu. Nah, perbedaannya ada di sini. Di sini yomeru, sedangkan di sini yomu. Ini untuk Chisoke saja, sedangkan ini Chiso Kanoke. Owarimashita. Arigatou gozaimasu.